Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang kode etik keperawatan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Olansari. Saya Muhammad Raihan Ramadan. Saya Hana Rusliani. Saya Delfirana Cilastiani. Saya Nia Anissa. Saya Anissa Tunafiro. Saya Ainur Putasari. Saya Farah Anistamaya. Saya Ada Natalia. Untuk mempelajari kode etik keperawatan Indonesia, mari kita simak bersama-sama tentang presentasi kami. Apa itu kode etik keperawatan? Etika berasal dari kata Yunani kuno yaitu atikos, yang artinya timbul dari kebiasaan. Kode etik keperawatan adalah standar profesional yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman perilaku perawat saat menjalankan profesi pekerjaannya. Kode etik keperawatan menurut PPNI. Kode etik keperawatan menurut PPNI adalah pernyataan atau keyakinan mengenai kepedulian, nilai, serta tujuan dari keperawatan. Penjelasan sederhananya, kode etik keperawatan adalah pedoman standar untuk mengatur tindakan atau perilaku perawat dalam kerangka kerja dan pengambilan keputusan secara profesional. Bashir berpendapat bahwa kode etik keperawatan sebagai berikut. Yang pertama, kode etik menjadi alat untuk menyusun standar praktik profesional serta memperbaiki dan memelihara standar tersebut. Yang kedua, kode etik adalah pedoman resmi untuk tindakan profesional. Artinya, diikuti orang-orang dalam profesi dan harus diterima sebagai nilai pribadi bagi anggota profesional. Yang ketiga, kode etik memberi kerangka pikir kepada anggota profesi untuk membuat keputusan dalam situasi keperawatan. Yang terakhir, etika akan menunjukkan standar profesi untuk kegiatan keperawatan. Standar ini akan melindungi perawat dan pasien. Adapun prinsip-prinsip kode etik keperawatan Indonesia ada 7. Yang pertama, otonomi atau menghormati hak pasien. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri, dan perawat haruslah bisa menghormati dan menghargai kemandirian ini. Contohnya, yang tidak memperhatikan otonomi adalah memberitahukan klien bahwa keadaannya baik, padahal terdapat gangguan atau penyimpangan. Yang kedua, non-malfeasance atau tidak merugikan pasien adalah prinsip yang berarti seorang perawat dalam melakukan pelayanan sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dengan tidak menimbulkan bahaya atau cedera dan psikologis pada klien. Contohnya, ketika ada klien yang menyatakan kepada dokter secara tertulis menolak pemberian transfusi darah, dan ketika itu penyakit perdarahan atau melena membuat keadaan klien semakin memburuk dan dokter harus menginstruksikan pemberian transfusi darah. Yang ketiga, beneficence atau melakukan yang terbaik bagi pasien adalah prinsip yang menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Contoh, perawat menasehati klien dengan penyakit jantung tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum. Tetapi, perawat menasehati untuk tidak dilakukan karena alasan resiko serangan jantung. Yang keempat, justice atau bersikap adil kepada semua pasien. Prinsip yang direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. Contoh, ketika perawat dinas sendirian dan ketika itu ada klien baru masuk serta ada juga klien perawat yang memerlukan bantuan perawat, maka perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam faktor tersebut kemudian bertindak sesuai dengan asas keadilan. Prinsip yang kelima ada secara jujur kepada pasien. Prinsip untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti. Contohnya, Nyonya
rumah sakit dengan berbagai macam faktor karena kecelakaan mobil. Suami juga ada dalam kecelakaan tersebut dan meninggal dunia. Nyonya selalu bertanya-tanya tentang keadaan suaminya. Dokter ahli bedah berpesan kepada perawat untuk dulu memberitahukan kematian suaminya kepada klien. Perawat dalam hal ini dihadapkan oleh konflik kejujuran. Yang keenam ada fidelity, selalu menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai perawat harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Yang ketujuh ada confidentiality, prinsip kerahasiaan di mana segala informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan. Upaya peningkatan kesehatan klien atas permintaan pengaduan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus diimbau. Selanjutnya ada kode etik keperawatan di Indonesia. Kode etik keperawatan Indonesia telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui Munas PPNI di Jakarta pada tanggal 29 November 1985 yang terdiri dari 5 bab dan 17 pasal. Kode etik keperawatan Indonesia bab 1. Yang pertama, perawat dalam rangka pengabdiannya senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang pangkal tolaknya bersumber dari adanya kebutuhan akan perawat untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, perawat dalam melaksanakan pengabdiannya di bidang keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan kewajibannya bagi seorang individu, keluarga, dan masyarakat senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur perawatan. Yang terakhir, perawat senantiasa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang, keluarga, dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan masyarakat. Bab 2. Tanggung jawab perawat terhadap tugas. Yang pertama, perawat senantiasa merawat mutu pelayanan yang tinggi serta kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan perawat sesuai dengan kebutuhan seseorang atau penderita, keluarga, dan masyarakat. 2. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, perawat tidak akan mempergunakan pengetahuan dan keterampilan perawat untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan. Yang keempat, perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik yang dianut, serta kedudukan sosial. Yang kelima, perawat senantiasa mengupayakan perlindungan dan keselamatan penderita dalam melaksanakan tugas keperawatan, serta dengan matang mempertimbangkan kemampuan menerima atau mengalihbebaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan perawat. Bab 3. Tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya. 1. Perawat senantiasa memelihara hubungan yang baik antara sesama perawat dan dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 2. Perawat senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada semua sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain di bidang keperawatan. Bab 4. Tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan ada 4. Yang pertama, perawat selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan perawatan. Yang kedua, perawat selalu menjunjung tinggi nama baik profesi perawat dengan menunjukkan perilaku dan sifat-sifat pribadi yang luhur. 3. Perawat senantiasa berperan dalam menentukan kebutuhan pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan-kegiatan
kegiatan pelayanan dan pendidikan perawatan. Yang keempat, perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi perawatan sebagai sarana pengabdian. Bab 5. Tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. 1. Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan perawatan. 2. Perawat senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbang pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan perawatan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl.